Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaan yang sempurna dalam hidup. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu yang terus menyatakan dalam hidup. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali kali katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Injil raya Purano setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam hati kau dengar Tuhan, hati kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka kamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Injil raya Purano
Sejak waktu dan yang hujan tak berakhir dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka inilah yang ku renung setiap waktu. Yang hujan tak pernah dengar tempat yang manis kau dengar manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka balik kantor inilah yang renung yang setiap waktu yang hujan tak pernah bunga tempat kamu dalam manis kau dengar manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka bersuka biar hatiku bersuka biar hatiku bersuka biar hatiku bersuka karenamu sebab kau Allah yang baik menyatakan kebaikan-kebaikan di sepanjang hari-hari hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu, kami memujimu, kami menyembah dan perbuatanmu besar dan ajaib dalam hidup kami.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Hanya Kau yang layak dipuji disembah. Dan perbuatanmu besar dan ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Hanya Kau yang layak dipuji disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Hanya Kau satu-satunya. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang peduli dan memperhatikan hidup kami. Sedetik pun Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami. Kau selalu ada bersama kami, di dalam kami. Kau yang menolong, Kau yang menopang, Kau yang menguatkan, Kau yang meneguhkan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih.
Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Kau yang selalu baik, sampai selama-lamanya Kau tetap baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Sebab tak pernah berkesudahan kasih setia, tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang menyembuhkan hatiku. Engkau yang berguna memberi pertolongan. Anugerah-Mu
besar melimpah bagiku. Kau ada, Engkau ada bersamaku, ya, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Aku datang di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang penuhkan hatiku. Engkau yang berpindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari hidup. Kau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Kau yang selalu ada bersama. Suatu kami pegang teguh janji firman dalam hati kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi dengan firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, bisa firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita melanjutkan saat teduh harian kita, yang hari ini sudah sampai di pasal yang keempat dari kitab 1 Petrus. Saya akan langsung bacakan ayatnya yang pertama. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan-jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, jadi dari perikop yang pertama ini adalah sambungan dari pasalnya yang ketiga kemarin yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri kepada kita, bagaimana sebagai orang yang percaya kita eh, harus menderita dengan sabar, ya. Dikatakan di sini, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita harus disebutkan mempersenjatai pikiran-pikiran kita dengan sebuah kebenaran bahwa Kristus karena kepeduliannya, karena kasihnya kepada kita, dia sudah menderita pada waktu sebagai manusia. Oleh karena itu kita uh, harus siap juga dengan hal-hal yang seperti itu. Karena dikatakan orang yang menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa. Maksudnya ketika kita siap menderita karena kita mengikut Kristus, mengikut kebenaran, maka sebenarnya kita sudah siap untuk berhenti berbuat dosa. Sehingga kita fokus kepada Kristus, kita fokus kepada panggilan hidup kita di dalam Tuhan, sehingga akhirnya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Karena dikatakan di ayat yang kedua dan yang ketiga, supaya sisa waktu yang ada pada kita ini kita gunakan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam kehendak Allah, kita melakukan kebenaran sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di ayat yang keempat dan kelima juga dijelaskan bahwa kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, eh, maka tentu saja akan ada orang-orang yang mungkin menghina kita atau mengejek kita, memfitnah kita, karena kita tidak hidup menurut cara hidup mereka. Mereka akan terheran-heran karena kita berani hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam rencana Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Eh, jadi pada intinya yang kita bisa dapatkan di dalam perikop yang pertama ini adalah bahwa sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang pengikut Kristus, ya, kita harus siap mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan karena Kristus, karena kita melakukan kebenaran. Itu adalah hal yang wajar sebagai karakteristik kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan perikop yang kedua, hidup orang Kristen. Ayat yang ketujuh, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Perikop yang kedua ini berbicara bagaimana kita sebagai orang Kristen harus hidup di zaman-zaman akhir ini, karena dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini berbicara soal bagaimana sikap kita, bagaimana cara hidup kita
di dalam masa-masa akhir zaman seperti sekarang ini ya. Beberapa waktu yang lalu eh, hambanya Pak Edileo menyampaikan beberapa pesan-pesan profetis kepada gereja, kepada kita, eh, bagaimana supaya kita menyikapi perkembangan dunia pada saat ini ya, perang Amerika melawan Iran ya, Israel melawan Iran dan lain sebagainya ya. Harga-harga sudah mulai beranjak naik dengan dimulainya akhirnya harga BBM di Indonesia juga mulai naik ya, dan itu diprediksi akan menimbulkan begitu banyak kesusahan ya. Nanti harga-harga kebutuhan pokok, harga-harga pangan, kemudian eh, produksi dan lain sebagainya kemungkinan akan memicu PHK yang besar-besaran ya. Dan itu semua sudah kita eh, apa namanya kita dengar ya, dan tentu sebagai gereja Tuhan kita perlu bersiap-siap untuk menyikapi keadaan-keadaan yang seperti itu, sehingga kita perlu belajar bagaimana sikap kita menghadapi kondisi-kondisi yang akan datang, kesusahan-kesusahan yang besar yang akan datang. Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, bagaimana kita, apa yang perlu kita fokuskan sebagai orang Kristen di tengah-tengah pergolakan kondisi yang eh, hampir tidak menentu ya. Dikatakan di ayat yang ketujuh, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata sikap yang pertama yang perlu kita terus latih, yang perlu terus kita tumbuhkan, yang perlu terus kita kembangkan adalah kita harus terus berdoa dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh, ya. Seperti yang kita lakukan setiap pagi di Forum Dio ini, ya. Kita perlu terus membangun doa-doa kita dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh. Eh, tetapi untuk dapat berdoa, dikatakan kita perlu menjadi tenang, ya. Nah, hebatnya kebenaran firman Tuhan ini adalah ketika Petrus menuliskannya sekitar 2000 tahun yang lalu, dia sudah tahu bahwa pada akhir-akhir zaman sekarang ini sulit bagi kita untuk menjadi tenang, ya. Karena apa? Begitu banyak yang mengganggu kita, begitu banyak yang mendistraksi kita, ya. Nah, salah satunya kita harus jujur, yang mengganggu kita adalah smartphone kita, ya. Ketika kita seringkali ketika kita bangun pagi, ya, eh, apalagi kalau saya sebagai seorang dokter, ya, melihat apakah ada pesan-pesan dari rumah sakit, ya. Nah, yang dilihat langsung yang pertama adalah HP, ya. Nah, sehingga bisa terdistraksi ya, terganggu dengan eh, keinginan-keinginan untuk melihat-lihat yang lain ya. Bukannya berkoram Dio ya, tapi berkoram Facebook, berkoram IG ya, berkoram yang lain-lainnya. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk tetap menjadi tenang ya, supaya kita bisa berdoa. Makanya Tuhan ketika murid-muridnya meminta untuk diajar bagaimana caranya berdoa, kan Tuhan mengajarkan supaya ketika kita berdoa, supaya kita masuk masuk ke kamar dan menutup pintu, ya. Itu tentu tidak eh, mengatakan kamar secara fisik, ya. Kalau kamar secara fisik dikatakan bahwa ada orang-orang yang rumahnya sangat miskin, tidak punya kamar, tentu dia nggak bisa berdoa kalau dikatakan kamar secara fisik. Tapi itu bicara soal kamar di hati kita, supaya kita masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, menutup pintunya, supaya kita tenang, menjadi tenang, sehingga kita bisa berdoa. Jadi itu bicara soal ketenangan, soal eh, menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu kita, supaya kita bisa tenang, sehingga kita pada akhirnya dapat berdoa. Dan tentu untuk bisa berdoa secara tekun dan sungguh-sungguh ya, kita perlu bantuan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena jujur ya, sebenarnya Paulus juga mengajarkan kepada kita
kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Oleh karena itu kita perlu mendapatkan bimbingan, mendapatkan tuntunan daripada Roh Kudus, dan Roh Kudus biar mengambil alih eh, doa-doa kita sehingga kita bisa berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, atau kita berdoa dalam bahasa roh ya. Kalau gereja Pelita tentu mengakui bahasa roh ya. Mungkin ada beberapa orang, beberapa aliran yang tidak mengakui bahasa roh, nggak apa-apa ya. Mungkin kita berbeda ini, tapi di Pelita ya kita belajar bahwa kita mengakui berbahasa roh dan kita perlu berdoa di dalam bahasa roh. Jadi yang pertama, sebagai orang Kristen yang perlu hidup di dalam akhir zaman ini, ya, hal yang perlu kita terus bangun adalah bagaimana kita bisa berdoa dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh untuk kita bisa menghadapi kesusahan dan kesulitan yang besar di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini. Yang kedua dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi yang kedua dikatakan, supaya kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, ya. Bagaimana buktinya supaya kita dapat mengasihi dengan sungguh-sungguh adalah kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Tentu maksudnya bukan berarti dosa harus ditutup-tutupi, ya. Dosa bukan harus disembunyikan supaya tidak ketahuan. Yang bukan begitu maksudnya, ya. Kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama dosa itu ditutup dengan darah anak domba. Itu berbicara soal darah Kristus, ya. Itu berbicara soal bagaimana Kristus menutupi dosa dengan mengampuni dosa. Jadi eh, di akhir zaman ini justru yang perlu kita lakukan adalah kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan cara mengampuni dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena dikatakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kasih kita mengampuni banyak sekali kesalahan-kesalahan yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita perlu meningkatkan eh, kasih pengampunan kita kepada orang lain ya, pada pasangan kita ya. Kita terus membangun eh, kasih kita kepada orang-orang yang di sekitar kita, pada anak kita, kepada orang tua kita, pada sesama kita ya. Karena prinsipnya kan dikatakan seperti ditanyakan oleh murid Yesus kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Yesus menjawab, sampai 7 kali, 70 kali ya. Jadi ada 490 kali, tetapi itu tentunya untuk dosa yang sama, untuk kesalahan yang sama, di hari yang sama, dan orang yang sama ya. Rasa-rasanya tentu tidak mungkin ya seperti itu, tapi kita percaya bahwa eh, kasih karunia Allah lah yang memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kenapa sering sekali kita gagal mengampuni orang, memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Ya, karena katanya kita sebenarnya gagal untuk melihat bahwa dosa kita sebenarnya sudah diampuni oleh Tuhan yang begitu besar, ya. Dosa kita yang begitu besar sesungguhnya sudah terlebih dulu diampuni Tuhan. Ketika kita eh, gagal mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kita gagal melihat pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kalau kita menyadari bahwa dosa kita yang besar itu sudah diampuni, tentu mudah bagi kita untuk memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu, sikap yang kedua yang perlu ditanamkan kepada umat Tuhan di tengah-tengah kesusahan besar di akhir zaman ini adalah mari kita terus mengasihi dengan lebih sungguh lewat pengampunan-pengampunan yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga suami istri, ya, orang tua dengan anak, ya, para pemimpin, para pekerja, ya, para saudara seiman terus mempraktekkan kasih persaudaraan, ya, sehingga saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan yang berikutnya, ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini berbicara soal karunia-karunia yang sudah diberikan supaya setiap kita melayani satu dengan yang lain dengan karunia-karunia atau dengan kemampuan-kemampuan yang sudah Tuhan berikan masing-masing kepada kita secara berbeda supaya kita saling melayani satu dengan yang lain. Ya, kita tahu bahwa karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah untuk membangun rumah Tuhan, ya. Membangun rumah Tuhan maksudnya bukan membangun gedung gereja, ya, tetapi membangun komunitas, membangun orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, salah satu sikap yang perlu diingatkan kepada kita untuk kita terus fokuskan adalah bahwa menghadapi kesusahan di akhir zaman ini, maka kita perlu terus fokus untuk membangun komunitas kita, membangun komsel kita, membangun orang-orang yang percaya, ya. Ketika kita fokus menggunakan karunia-karunia yang ada pada kita, menggunakan sumber daya kita untuk membangun orang-orang yang ada di sekitar kita, membangun komunitas kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat di tengah-tengah akhir zaman ini. Kita saling melayani satu dengan yang lain, kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Di Kitab Hagai dikatakan ketika kita fokus membangun rumah Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan peduli kepada kehidupan kita. Dia yang akan bertanggung jawab kepada kehidupan kita. Tetapi ketika kita fokus dengan diri kita sendiri, sibuk dengan diri kita sendiri, maka berapapun yang kita dapat itu sepertinya tidak cukup sehingga kita akan terus mengalami kesusahan di dalam kehidupan kita. Jadi tiga hal itu yang perlu dilakukan oleh gereja Tuhan di tengah-tengah kesusahan yang akan datang, ya, di tengah-tengah kondisi yang perlu kita waspadai bersama, yaitu kita perlu terus berdoa dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh dan terus mempraktekkan kasih yang penuh dengan pengampunan dan terus fokus membangun komunitas, membangun gereja Tuhan, membangun umat Tuhan dengan segala segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita. Itu yang di perikop yang kedua. Kita lanjutkan yang perikop yang terakhir. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi sekali lagi, perikop ini masih berhubungan dengan perikop yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ya. Yang mengingatkan kita katanya, jangan heran, jangan kaget, ya, ketika kita mengalami begitu banyak penderitaan karena kita mengikut Yesus. Kita tahu bahwa tujuan daripada penderitaan itu adalah supaya kita menguji kita apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ya, dan untuk membuktikan apakah kita setia atau tidak kepada Kristus. Jadi ketika penderitaan, ketika kesulitan datang, ya, janganlah kita menganggapnya sebagai hal yang sangat luar biasa, tapi tentu itu hal yang biasa bagi
orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikut Kristus, karena kita tahu bahwa tujuan penderitaan itu untuk membuktikan bahwa kita ini setia, ya, bahwa kita ini percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Jadi, kalau penderitaan itu datang, bagaimana sikap kita? Dikatakan di ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah, ya. Jadi eh, justru kita diingatkan supaya kita bergembira karena kita tahu kalau penderitaan itu datang, tentu kita sudah menjadi satu dengan Kristus, ya. Jadi jangan takut pada penderitaan yang akan datang pada kita, ya. Kita perlu mempersenjatai pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang seperti itu. Di ayat yang terakhir, ayatnya yang ke-19 dikatakan, eh, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia, ya. Jadi kalau eh, kita tahu, ya, kalau kita menderita karena kita melakukan kehendak Allah, ya, kita mengalami kesusahan yang besar di dalam kehidupan kita, ya. Biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, dan kita terus melakukan yang baik. Yang baik itu adalah hidup tentu di dalam rencana Tuhan bagi kita, ya. Jadi kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk hidup bijak di tengah-tengah akhir zaman ini, ya, di tengah-tengah kesusahan besar yang mungkin bisa saja kita hadapi, ya, tetapi kita percaya kasih karunia Tuhan pasti memampukan kita untuk hidup di tengah-tengah kesusahan tersebut. Itu yang bisa saya sharingkan, Pak Eri. Saya kembalikan kepada Pak Eri untuk menambahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing pagi hari ini yang saya percaya tentunya mengingatkan, menasehati, bahkan meneguhkan kita untuk kita tetap kuat hari-hari ini. Nah, bicara tentang penderitaan di dalam pasal ini memang ada dua jenis penderitaan kalau saya boleh katakan. Kalau di ayat yang pertama dikatakan kita harus mempersenjatai pikiran kita bahwa Kristus juga sudah menderita ketika dia harus menanggung dosa semua manusia. Nah, apa yang juga harus kita taruh dalam pikiran kita berkaitan dengan hal itu? Ya, ketika kita membuat keputusan untuk tidak berbuat dosa, yang notabene-nya semua dosa itu kan enak Bapak Ibu. Tapi ketika kita berketetapan hati untuk berhenti berbuat dosa, ya tentu daging kita itu menderita. Nah, itu penderitaan yang pertama. Tapi saya percaya ketika kita memandang kepada karya salib, bahwa Yesus sudah begitu menderita untuk menanggung dosa kita, dan darahnya tercurah untuk menghapus dosa-dosa kita, maka kalaupun kita harus berhenti berbuat dosa, dan itu sepertinya membuat menderita keinginan kita, keinginan daging, kan sekali lagi seperti saya katakan, dosa itu kan semua enak. Tapi ketika kita berketetapan hati untuk berhenti berbuat dosa, yaitu ada penderitaan, keinginan daging kita harus dimatikan. Tapi ingat bahwa Yesus menderita jauh lebih berat daripada itu untuk menanggung dosa manusia. Nah, penderitaan yang kedua, tentu ada kalanya Tuhan bisa izinkan kita mengalami aniaya karena iman kita kepada Kristus. Ya, seperti ayat-ayat yang tadi dikatakan, ya jangan sampai kita itu dianiaya karena kita melakukan hal-hal yang jahat. Kan seperti kita tahu lah, orang kalau ketangkep sedang berbuat jahat kan dikebukin sampai babak belur. Nah, tapi kalaupun kita diizinkan, ya jangan sampai karena kita dianiaya, digebukin, dipukulin karena kita melakukan hal-hal jahat. Tapi kalau kita sampai dinista, bahkan mungkin sampai dianiaya, walaupun sampai hari ini kita belum alami secara fisik ya. Kalaupun ya, tapi ya seperti Wahyu katakan, kalau Tuhan tidak menetapkan kita mati oleh pedang, ya kita nggak akan mati oleh pedang. Nah, jadi jangan takut dengan yang namanya penderitaan. Yang saya katakan ada dua jenis penderitaan di dalam pasal ini. Tapi yang sering kali yang harus kita hadapi adalah ketika kita harus membuat keputusan untuk tidak mengikuti keinginan dosa yang enak tadi, yaitulah penderitaan yang sering kali mungkin kita alami.
Tapi sekali lagi, taruh pikiran dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa Yesus jauh lebih menderita untuk menanggung dosa-dosa kita, menghapus dosa kita. Nah, hal yang tadi Pak Ramli juga sudah ingatkan lagi di 1 Petrus pasal 4 ayat 7, ayat yang juga sering kali saya ingatkan, yang saya katakan berkali-kali, jangan pernah minta didoakan supaya tenang. Ketika menghadapi situasi, kan banyak orang jadi stres, gelisah, nggak tenang, terus minta didoakan supaya jadi tenang. Nah, itu nggak mungkin Bapak Ibu, apalagi kalau minta sama saya nggak akan doakan orang supaya jadi tenang. Karena ayatnya sudah jelas, kita yang diajar Tuhan untuk menguasai diri, supaya kita jadi tenang, baru bisa berdoa. Kalau orang nggak tenang, gelisah, minta didoain, ya mungkin waktu didoain aja rasanya, adem niat, apalagi dia merasa doanya didoain dengan sungguh-sungguh. Tapi begitu pulang ke rumah, ngadepin tetap situasi yang sama, gelisah lagi. Nah, karena nggak seperti itu. Yang benar kita harus menguasai diri. Jadi jangan kita dikuasai oleh keadaan. Nah, kenapa orang gelisah? Karena hidupnya sangat dikuasai keadaan. Ada uang, nggak ada uang itu sangat menentukan apakah dia gelisah atau tidak gelisah. Keadaan dunia yang gonjang-ganjing itu sangat menentukan dia stres atau nggak stres. Nah, padahal hidup kita nggak seperti itu, Bapak Ibu. Kita yang harus menguasai diri kita. Paulus katakan dilatih terus-menerus dengan apa? Ya dengan percaya firman, merenungkan firman, sehingga firman yang menguasai diri kita, kita menjadi tenang. Nah, ketika kita tenanglah, kita bisa berdoa, Bapak Ibu. Doa itu kan bicara tentang hubungan dan komunikasi. Bapak Ibu pernah ngomong dengan orang yang sedang gelisah? Apakah dia bisa dengerin apa yang kita ngomong? Nggak bisa, Bapak Ibu. Dia nggak konsen. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau hati kita nggak tenang, kita doa, kita juga nggak bisa konsen dengerin Tuhan ngomong apa, Tuhan arahkan kita seperti apa. Nah, karena sekali lagi doa itu kan bicara tentang hubungan dan komunikasi. Di dalam doalah kita tahu arahan-arahan Tuhan. Nah, untuk bisa berdoa, ya harus tenang. Nah, supaya bisa tenang, belajar kuasai diri. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh keadaan. Kita yang harus menguasai, bukan situasi yang menguasai. Tapi kita dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan firman, kita harus menguasai diri. Tenang, hai jiwaku. Jangan gelisah, tapi berharaplah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu harus sering-sering melakukan hal itu, apalagi di kondisi hari-hari ini. Iblis setiap saat akan menawarkan kegelisahan. Iblis setiap saat akan menawarkan rasa takut dan khawatir. Tapi firman Tuhan di Yakobus yang sudah kita lewati, lawan dengan iman yang teguh. Tenang, Heri, Tuhan besertamu. Tenang, Heri, Tuhan Yehova Jireh menyediakan semua yang kamu perlu. Tenang, Heri, Tuhan yang menyembuhkanmu. Tenang, Heri. Nah, belajar kuasai diri terus, Bapak Ibu, dengan firman. Jadi, bukan keadaan yang menguasai hidup kita. Karena keadaan seringkali justru menjadi kendaraan iblis, pijakan iblis untuk menawarkan rasa takut, rasa khawatir, gelisah, sehingga kita nggak bisa tenang. Jadi mari hari ini Bapak Ibu, terus kuasai dirimu dengan percaya kepada firman, renungkan firman. Seperti hari-hari ini, saya sering diingatkan terus lagu zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Nggak ada cara lain Bapak Ibu. Makanya 4M. Yang salah satu caranya adalah Coram Deo. Ini menjadi sebuah gaya hidup, bukan hanya rutinitas agamawi, bukan. Pasti akan nyata perbedaan orang yang sungguh-sungguh praktek 4M dan hanya atau dibanding dengan orang yang melakukan rutinitas agamawi. Outputnya pasti akan beda. Orang yang praktek 4M sebagai gaya hidup itu dia akan tetap tinggal tenang dalam segala keadaan. Di tengah-tengah situasi yang seperti tadi Pak Ramli katakan,
keadaan tidak menentu, resesi bisa saja terjadi. Tapi kan kita sudah melewati banyak perkara. Krismon, dulu dikatakan dunia resesi, anak Tuhan resepsi. Nah, slogan-slogan seperti itu Bapak Ibu. Kita melewati masa-masa COVID, dan tentu kita sudah melewati masa-masa susah di era tahun-tahun 70, 80. Toh kita sudah lewati semua. Jadi mari terus kuasai dirimu oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus, sehingga kita tetap tenang dalam keadaan apapun yang terjadi, karena firman Tuhan menjamin orang yang tekun pada firman menantikan Tuhan, Tuhan lindungi hari-hari ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Saya kembalikan kepada Ko Joni. Siapa yang berdoa Silakan hari ini? berdoa. Oke, silakan nanti ditutup Pak Ramli. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang kepada Engkau, memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, setiap kami ya Tuhan, untuk terus Tuhan memiliki pikiran Yesus Tuhan, bahwa Dia telah menderita untuk menghapus semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan memampukan diri kami, Engkau mampukan diri kami untuk menguasai diri kami Tuhan. Sehingga kami menjadi tenang. Pada saat kami tenang, kami mampu berdoa, datang kepada Engkau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Pak Ramli yang telah menyampaikan firman-Mu pagi ini Tuhan. Ada berkat-Mu, ada kasih karunia-Mu, berkat kesehatan, anugerah-Mu tercurah dalam kehidupannya Tuhan. Berkati juga istrinya Tuhan, maksimalkan menjadi penolong dalam kehidupannya. Berkati anak-anaknya, boleh hidup takut akan Engkau, dan tunduk taat kepada kedua orang tuanya Tuhan. Engkau juga berkati pelayanannya, usaha pekerjaannya, mampukan dia ya Tuhan, sehingga Tuhan orang boleh melihat ada Kristus dalam kehidupan keluarga ini dan menjadi teladan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan Pak Ungku Tuhan. Semakin hari, semakin kau maksimalkan kesehatannya Tuhan. Terus beri kekuatan, kemampuan, dan semangat yang baru, sehingga dia terus boleh berusaha untuk melatih otot-ototnya Tuhan, sehingga dia mampu set pulih kembali seperti sedia kala. Berkati juga anak-anaknya, cucu mantunya yang merawatnya ya Tuhan, beri mereka hikmat, kesabaran, berkati juga setiap vitamin, makanan, minum, obat-obatan yang dikonsumsi, semuanya mendatangkan pemulihan jasmani bagi kesehatannya itu. Terima kasih Bapak, pagi ini kami juga bersatu hati, mau berdoa khusus buat Willy dan Nilu ya Tuhan, kami berdoa buat Nilu Tuhan, perkuat rahimnya, Engkau campur tangan dalam perkembangan janin atau bayi yang ada di dalam rahimnya Tuhan. Berkati makanan, minuman, vitamin yang dikonsumsi, sehingga semuanya mendatangkan kesehatan bagi tubuh jasmani Nilu, sehingga bayi dapat berkembang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tutup bungkus dia dengan kuasa darah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami, presiden, wakil presiden, beri mereka hikmat, beri mereka takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil boleh mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Berkati para menteri, kepala daerah, semua jajaran ya Tuhan, sampai RT RW Tuhan. Semua pemimpin kami
mampu hidup takut akan Engkau, dan boleh memberikan kesejahteraan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memberkati koram deo kami pada pagi ini. Ajar kami untuk terus mempersenjatai pikiran-pikiran kami, mempersiapkan hidup kami, sebagaimana Engkau telah menderita karena kasih-Mu yang besar kepada kami, sewaktu Engkau menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan memampukan kami untuk menghadapi segala sesuatunya. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan Tuhan sepanjang hari ini. Kami terima berkat-Mu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.